Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ibu kelas 11 MIA. Materi kita yang sekarang masuk pada bab selanjutnya, yaitu tentang matriks. Pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep matriks. Matriks ini kita simbolkan dengan huruf besar. Misalkan di sini Ibu beri nama huruf A besar. M kali N ini adalah ordonya. M adalah sebagai baris dan N adalah kolom. M jumlah baris, N jumlah kolom. Nah, di sini bisa kita buatkan bentuk matriksnya, yaitu A11, A12. Artinya adalah matriks A mempunyai elemen yaitu A kecil yang terletak pada baris pertama kolom pertama. Kemudian ini elemennya pada baris pertama kolom kedua. Ini baris pertama kolom ketiga, dan seterusnya sampai baris pertama kolom KN. Kalau kita lanjut ke bawah, berarti dia masuk baris kedua. A21, A22, A23 sampai A2N. Artinya ini baris kedua dengan kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga, dan sampai kolom KN. Jadi yang horizontal kita namakan dengan baris, dan yang vertikal atau menurun kita namakan dengan kolom. Nah, ini adalah bentuk dari matriks. Matriks A berordo M kali N, artinya dengan banyak barisnya M dan banyak kolomnya N. Sekarang kita masuk kepada A 2 kali 2, artinya matriks A dengan banyak barisnya 2 dan kolomnya juga 2. Ini dia A11, A12. Berarti baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua. Kemudian A21, A22. Baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua. Kemudian matriks berikutnya adalah matriks B 3 kali 3. Berarti ada 3 baris, 3 kolom. Nah, kemudian matriks C 2 kali 3, 2 baris, 3 kolom. Barisnya 1, 2, kolomnya 1, 2, 3. Nah, untuk matriks A dan B kita namakan dengan matriks persegi, karena jumlah baris dan kolom pada matriks sama. Ini barisnya 2, kolomnya 2. Matriks B barisnya 3, kolomnya 3. Makanya namanya matriks persegi. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks yaitu yang pertama matriks baris, yaitu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Jadi kalau dia hanya satu baris, contohnya ini, matriks A 1 kali 3, yaitu matriks yang mempunyai satu baris dengan 3 kolom. Maka dia hanya berupa baris saja, namanya matriks baris. Yang kedua, matriks kolom, karena terdiri tadi satu kolom saja. Jadi dia hanya 3 kali 1, berarti. Jadi ini matriksnya, matriks dengan 3 baris, matriks pertama, baris kedua, baris ketiga, dan 1 kolom. Maka namanya matriks kolom, hanya 1 kolom saja. Kemudian yang ketiga namanya matriks persegi. Yang ketiga matriks persegi, yaitu matriks yang mempunyai banyak baris dan kolomnya sama. Contohnya yang tadi, yang sudah Ibu sebutkan yang di awal tadi. Contohnya matriks A 2 kali 2, matriks B 3 kali 3. 3 baris, 3 kolom. Kemudian yang keempat, matriks segitiga. Ada 2 macam juga. Yang pertama matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang setiap elemennya di bawah diagonal utama bernilai 0. Jadi ada setiap elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, contohnya ini, matriksnya matriks 3 kali 3. Matriks ini diagonal utama namanya ADF, ini diagonal utama. Kemudian di bawah diagonal utama ini dia nilainya 0 semuanya. Maka namanya matriks segitiga atas, karena yang ada nilainya hanya di atas. Kemudian matriks segitiga bawah, contohnya ini, matriks yang elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Jadi sekarang namanya segitiga bawah karena yang bernilai hanya yang di bawah, yang di atasnya 0. Ini diagonal utama.
yang ada nilainya di bawah diagonal utama, sedangkan di atas diagonal utama nilainya 0, namanya segitiga bawah. Kalau misalnya di awalnya ini berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I, ini awalnya. Kemudian karena B, C, dan F-nya bernilai 0, maka namanya jadinya segitiga bawah. Yang kelima, matriks diagonal. Matriks persegi yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali diagonal utama. Jadi semua elemennya bernilai 0 kecuali diagonal utama. Contohnya, ini bentuk matriks yang di awal, matriks 3x3, dia harus matriks persegi ya. Kemudian, ini contoh matriks A. A11, A22, A33 adalah diagonal utama. Sedangkan selain dari diagonal utama, nilai matriksnya adalah 0, maka namanya matriks diagonal. Untuk matriks yang 2x2 juga seperti itu. Misalnya matriks B, diagonal utamanya adalah B11, B22. Berarti B12 dan 21 nilainya 0. Yang keenam namanya matriks identitas. Matriks yang diagonal elemen-elemen diagonalnya bernilai 1. Jadi diagonal utamanya ini bernilai 1. Itu namanya matriks identitas. Contohnya ini A yaitu 1, 1, yang lainnya 0. Maka itu namanya matriks identitas. Kalau untuk yang bernilai matriks yang berorder 3x3-nya seperti ini. Diagonal utamanya adalah 1, 1, 1. Selain itu 0. Namanya matriks identitas. Kemudian yang ketujuh, matriks tegak. Kenapa namanya matriks tegak? Karena jumlah barisnya lebih banyak dari kolomnya. Contohnya ini, 3 baris 2 kolom, berarti ini matriks 3x2. Sedangkan ini 1, 2, 3, 4 baris 2 kolom, 4x2. Jadi jumlah baris lebih banyak dari jumlah kolom, namanya matriks tegak. Lawannya matriks datar. Matriks yang kolomnya lebih banyak dari barisnya. Maka kalau kita lihat di sini, matriks C kolomnya 1, 2, 3, sedangkan barisnya hanya 2. Berarti kolomnya lebih banyak. Jadi kalau barisnya 2, kolomnya 3. 2 kali 3. Untuk matriks D, barisnya 2, kolomnya 4. Jadi lebih banyak yang kolom, maka namanya matriks datar. Yang 9 namanya matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks persegi yang elemen baris KI kolom KJ sama dengan elemen baris KJ kolom KI. Baris KI misalkan baris pertama, kolom kedua, berarti nilainya sama dengan baris kedua kolom pertama. Jadi seperti itu. Kita lihat di sini. Ini matriks yang dinamakan simetris karena ini baris pertama. Kolom di sini kolom kedua. Jadi baris pertama kolom kedua. Ini baris kedua kolom pertama. Baris pertama kolom kedua, baris kedua kolom pertama. Dia simetris. Kemudian ini lagi. Baris pertama kolom ketiga. Lawannya baris ketiga kolom pertama. Baris pertama kolom ketiga, baris ketiga kolom pertama, nilainya sama. Sedangkan yang ini baris kedua kolom ketiga, baris kedua kolom ketiga. Ini baris ketiga kolom kedua, 2, 3, 3, 2, nilainya sama, maka namanya matriks simetris. Oke, kemudian kita masuk kepada matriks yang terakhir, matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0. 0, 0, 0, 0. 2 kali 2, berarti matriksnya namanya matriks 0. Selanjutnya kita masuk kepada operasi aljabar pada matriks. Di sini yang pertama Ibu bahas dulu tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Untuk perkalian matriks kita masuk kepada pertemuan selanjutnya. Jadi sekarang kita bicara tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Contohnya, diketahui matriks A berordo 2 kali 2 yaitu 5, 2, min 1, 3. Dan matriks B min 8, 6, 2, min 4. Nah,
Kamu di sini disuruh mencari matriks A tambah B, A kurang B, B tambah A, B kurang A. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk penjumlahan matriks ini biasanya lebih mudah ya, karena kita hanya menjumlahkan elemen-elemen seletak. Contohnya ini, elemen pertama baris pertama kolom pertama. Di sini baris pertama kolom pertama. Jadi yang kita jumlahkan itu elemen seletak. 5 dengan min 8. Kita jumlahkan. Terus ini baris pertama kolom kedua juga dengan baris pertama kolom kedua. 2 tambah 6. Terus kita letakkan di sini. Min 1 tambah 2. Ini dia. Dan ini 3 tambah 4. Kita letakkan 3 tambah min 4. Kita letakkan pada baris kedua kolom kedua. Kemudian kita jumlahkan. 5 tambah min 8 jumlahnya min 3. 2 tambah 6 jumlahnya 8. Min 1 tambah 2 jumlahnya 1. Sedangkan 3 tambah min 4 jumlahnya min 1. Nah, syarat penjumlahan sebuah matriks itu yaitu jumlah ordonya harus sama, besar ordonya, jumlah baris dan kolomnya harus sama. Kita masuk soal yang berikutnya yaitu A kurang B. 5 kurang min 8. Jangan lupa beri tanda kurung. 5 kurang min 8, 2 kurang 6, min 1 kurang 2, 3 kurang min 4. Jadi kenapa kita berikan tanda kurung? Supaya tidak ragu kamu min dengan min jadi plus dia. 5 tambah 8 adalah 13. 2 kurang 6 min 4. Min 1 kurang 2 itu min 3. Dan 3 kurang min 4 itu 7. Kemudian jumlahkan matriks B dengan A. Jadi sekarang kita balikkan lagi. B min 8 tambah 5 itu min 3. 6 tambah 2 itu 8. 2 tambah min 1 itu 1, dan min 4 tambah 3 itu min 1. Nah, untuk pengurangan B dikurang A sekarang. Berbeda nanti hasilnya, karena tadi A dikurang B tadi. 5-nya dulu dikurang min 8. Sekarang min 8-nya lagi dikurang dengan 5. Min 8 dikurang 5 berarti min 13. 6 dikurang 2 jadinya 4. 2 dikurang min 1 berarti 2 tambah 1 jadinya 3. Min 4 kurang 3 jadinya min 7. Nah, Ibu rasa untuk penjumlahan dan pengurangan matriks ini syaratnya kamu harus bisa penjumlahan dan pengurangan, dan itu biasanya itu lebih mudah. Jadi untuk materi kita yang sekarang ini yaitu tentang konsep, kemudian jenis-jenis matriks, dan penjumlahan dan pengurangan matriks, itu termasuk materi pengenalan matriks. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.